Saya ingin mohon maaf juga kepada umat Islam adanya salah sebut status daripada Sunan Gunung Jati Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu taala anhu, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat. Saudara, takbir. Kalau di Banten dia takut sama cucu-cucu Sultan Hasanuddin seperti saya sampai dia minta maaf. Sekarang saya tantang cucu-cucu Sunan Ampel yang ada di Surabaya, bisa tidak mereka membuat Rizik Syihab minta maaf kepada keturunan Sunan Ampel Surabaya. Nah, adapun kalau nasab Sunan Gresik itu disepakati ulama, saudara. Nah, Sunan Gresik punya putra, itu yang kita kenal dengan nama Sunan Ampel. Kalau sama Sultan Hasanuddin Sunan Gunung Jati dia sampai minta maaf, sekarang orang Surabaya kalau dia tidak minta maaf atas kesalahannya itu dengan mengatakan Sunan Ampel anaknya Sunan Gresik, padahal Sunan Ampel anak daripada Ibrahim Asmoro, maka berarti keturunan Sunan Ampel yang ada di Surabaya tidak dianggap oleh Rizik Syihab seperti turunan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Kita perlu ketahui bahwa Warisongo Sunan yang 9 itu terdiri dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Tuntut, suruh minta maaf. Bukan bapaknya Sunan Ampel Ibrahim Asmoro Kondi. Kalau Sunan Gresik itu Maulana Malik Ibrahim, harus minta maaf. Kemudian Sunan Ampel punya ada 2 anak Sunan juga, yaitu Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Nah, kemudian Sunan Ampel punya putri namanya Sarifah Ruhil. Saudara, itu ibu dari Sunan Kudus, saudara. Semakin ngomong semakin banyak salahnya dia. Karena apa? Bukan ahli nasab, nggak ngerti nasab, maksa-maksain bicara nasab. Kita mesti tahu dulu, saudara. Ini sengaja saya sampaikan supaya jangan ada yang kurang ajar ngerobah-robah nasab Warisongo, saudara. Ama Roma Irama marah juga. Roma Irama sampai ditelepon marah. Kata Roma Irama, siapa lu negur-negur gue? Wih, hebat juga tuh Bang Haji. Beberapa hari ini ada tokoh sudah lanjut usia, tahu-tahu bicara di podcastnya seenaknya. Oh, habaib ini ada doktrin begini begitu. Hati-hati, saya nasihati Anda jangan sampai nanti Anda su'ul khatimah. Satu lagu Roma Irama sebujur bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Maka itu saya ingatkan kepada orang-orang yang memfitnah Ba'alwi, memfitnah habaib, jangan sembarangan kalian katakan kalau kami didoktrin sejelek itu oleh orang-orang tua kami. Dusta kalian. Ya, nanti antum insyaallah Habib Rizik, antum sahabatku. Dari muda kita buat teman, Beb. Dari muda gue cinta ente habis. Yang saya kalau lihat ingat gini saya mau nangis, ini nangis beneran tuh. Pengen nangis, sedih gitu. Saking marahnya sama saya, marah bener sama saya. Saya sejak kecil jadi cucu Nabi, masa mau mati jadi mantan cucu Nabi? Yang bener aja. Begal nasab, begal nasab. Nah, sekarang saya mau tanya, mau diadu domba gak? Mau dipecah belah gak? Siap bersatu, siap jaga para habaib, siap jaga para habaib, siap jaga Ba'alwi. Ada kiai yang hafal seluruh lagu-lagu Roma Irama, namanya Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Itu di rumahnya bukan kitab, dia mah kaset semua. Masya Allah, padahal hafal Quran, pinter baca kitab kuning, tapi ngefan banget sama Roma Irama sampai dia mengatakan bahwa Roma Irama adalah waliyun min auliya'illahi ta'ala. Ente tega, Beb. Ente tega.
kalau ada umat Islam ini berkelahi. Masya Allah, na'udzubillah, Bib. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita gentleman, sportif, oh ya, gue tuh enak. Ya kan lu Habib Rizik pernah bilang di depan rambut Rasulullah SAW, barang siapa yang mau ngaku-ngaku turunan Nabi, ya tes DNA nih. Bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Bib, jejak digital nggak hilang, Bib. Jadi, ayo tes DNA. Tes DNA, terus begitu bukan turunan Nabi, gol alhamdulillah, subhanallah, takwaku yang akan membawaku ke surgamu ya Rabb. Kan itu, Bib. Kalau ente bertahan dengan begini, memprovokasi Muhyiddin, lawan. Aduh, ini provokator. Siap bersama habaib, siap dukung Mbah Alwi, siap sikat begal-begal nasab. Takbir. Saya tantang para begal nasab. Hei Yahudi pesek, gua kepret loh. Coba kita lihat, umurnya sudah 80 tahunan. Tapi ketika mendengar tentang tesis saya, dia ingin menelusuri, dia ingin meneliti. Kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan bahwa para habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, belajar dari sini, saya minta Majelis Agung Kesultanan Banten betul-betul merapikan catetannya, menjaga catetannya. Jangan sampai ada orang-orang yang nggak berhak untuk menjadi tubagus, untuk menjadi ratu, untuk menjadi bagian daripada keluarga Kesultanan Banten, ngaku-ngaku sebagai keturunan sultan. Betul? Dengan tiga indikator itu, ilmu nasab, kemudian filologi, kemudian DNA, udah menyatakan semuanya ini mustahil turunan Nabi, ini mustahil, apalagi yang mesti pertahankan. Masya Allah, Allah akan mencintai Rasulullah SAW akan cinta sama kamu kalau kamu tuh fair. Kalau orang siapa saja yang masih ragu-ragu di hatinya, takut kewalat, maka lihat sebelum ayat Aqsal Madinah, qalu inna tatayyarna bik, bahwa orang-orang yang membatalkan nasab Ba'lawi dia akan kewalat, maka saya katakan ta'irukum ma'akum, kamu yang akan kewalat karena kamu telah mengaku duriah Nabi tidak punya dalil. Aku Imaduddin Usman membatalkan nasab kamu dengan dalil-dalil. Siap jaga nasab Sultan Hasanuddin, siap jaga kemuliaan nasab Sultan Hasanuddin. Takbir. Masya Allah, Beb, jangan korbankan umat, jangan korbankan umat. Naudzubillah. Ya, nanti antum insya Allah Habib Rizik, antum sahabatku, para sahabatku, para habaib, saudara-saudaraku, banyak habaib juga nih. Ini Nazila ini anak saya. Kita yakin, kita tahu bekal kita ke akhirat itu takwa, bukan nasab. Jadi buat apa mempertahankan nasab yang emang nyata yang nggak benar, ya udah gitu. Gue bukan turunan Nabi, ya udah, bukan itu kok modal kita. Iya, Habib. Nantangin Habib Bahar Baklai di Paranen ke Kresek, kabur juga. Udah cocok dah Al-Kaburi. Jadi namanya begal nasab Al-Kaburi. Ayo sekali lagi semuanya, begal nasab. Kalau mereka datang dari seluruh dunia membawa dalil, maka kita terima, walaupun itu akan mustahil. Mustahil ditemukan dalil-dalil tentang ketersambungan Ba'lawi. Kenapa saya berani mengatakan mustahil? Karena algoritmanya tidak memungkinkan. Tes DNA. Ini kenapa diharamkan itu? Ini tes DNA, ini mendesak, harus dibuktikan. Jadi bukan haram. Harus untuk ketentraman kasus ini selesai. Nah, ketika menolak di tes DNA ini kan menjadi indikasi antum nih, Bib. Mbak, saya kasih KUHP-nya, Mbak.
Di KUHP ada pasal 184 ayat 2. Sesuatu yang sudah dikenal oleh publik dan diketahui, saudara, tidak perlu lagi bukti. Kenapa tidak memungkinkan? Karena di abad 9 saya sudah ainul yakin melihat dalil-dalil bagaimana mereka membangun nasab itu di abad 9. Tidak ada sebelumnya. Maka tidak mungkin akan ditemukan dalil di abad ke-8, dalil di abad ke-7, dalil di abad ke-6. Tidak mungkin ditemukan karena algoritma pembentukan pabrikasi daripada nasab mereka hanya baru ada di abad 9. Kalau sampai mereka bawa manuskrip katanya abad ke-6, ke-5, saya pastikan itu manuskrip palsu. Jadi karena pasukan berani mati, kalau nggak dimatiin kesian, kita bikin pasukan berani matiin. Jadi dia pengen mati, matiin sekalian. Setuju, setuju, setuju. Kenapa nggak berani tes DNA kayak gitu loh? Tes aja. Mau J, mau A, D, B, so what? Itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai kan? Nggak perlu kita berdebat panjang lebar ini, masya Allah. Siap lawan begal nasab, siap lawan pemecah belah umat. Takbir. Ini dalilnya dari kitab nasab. Mulai abad ke-5, 6, 7, 8, 9 tidak ada leluhur kamu disebut, dicatat sebagai keturunan baginda Nabi. Ini kitab sejarahnya. Mulai dari abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 tidak ada leluhur kamu dicatat dalam sejarah sebagai apapun, baik sebagai ulama maupun sebagai turun Nabi. Tidak ada leluhurmu yang jadi ulama, tidak ada leluhurmu yang jadi wali, tidak ada leluhurmu yang dicatat sebagai keturunan Nabi. Lalu kamu katakan Ubaidillah sebagai imam. Imam dari mana? Kamu katakan Alwi sebagai muhaddis. Muhaddis dari mana? Tidak ada orang yang mencatat di masanya pada abad ke-5, ke-6, ke-7 mereka sebagai ulama, mereka sebagai muhaddis, mereka sebagai turun Nabi. Teu aya, pokok nama teu aya. Kalau ditangkap, jawab yang kompak. Kalau ditangkap, kalau dipanggil Kapolres, kalau dibilang radikal, kalau dibilang ekstremis, kalau difitnah teroris, takbir. Apakah ada buktinya? Woi Kiai ngomong manusia palsu, manusia palsu. Saya sudah menemukan banyak pemalsuan-pemalsuan di dalam sejarah Ba'lawi. Saya banyak menemukan banyak pemalsuan dalam kitab-kitab Ba'lawi seperti kitab Abnaul Imam yang ditulis abad kedua Hijriyah lalu ditambahin di abad ke-5 kemudian dikatakan sebagai kitab abad ke-5. Padahal kitab itu ditambahin lagi pada abad ke-11, pada abad ke-13. Jadi apa yang tercatat di dalam kitab Abnaul Imam bukan semata-mata abad kedua, bukan semata-mata abad ke-5, bukan semata-mata abad 11, bukan semata-mata abad ke-13, dan bukan semata-mata dicetak pada abad 15 sekarang. Ini baru dicetak. Tetapi dari banyaknya penulis dari satu masa ke masa yang lainnya tidak ada dibedakan ini catatan dari abad 2, ini catatan dari abad 5, ini catatan dari abad 11, ini dari abad 13. Tidak dibedakan. Kalau kita ngaji kitab Fathul Qorib, ada matan takrib, ada Fathul Qorib. Untuk membedakan matan dan sarahnya itu ada dalam kurung. Kalau yang dalam kurung itu matan, yang selebihnya itu syarah. Tapi dalam kitab Abnaul Imam tidak dibedakan mana karya toba-toba, mana karya yang lainnya. Jumlahnya semuanya ada 4 orang, 5 dengan muhakkiknya. Mereka telah mencetak kitab
dengan ditambahi kemudian diasosiasikan nama ulama tertentu yang ulama itu tidak mencatat daripada apa yang mereka tambahkan.